Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan metode pengembangan sistem informasi spiral. Next. Berikut adalah nama kelompok dari saya. Saya Diva Tasbiha Salwabila, absen 11. Saya Elfonda Megan Febriansyah, absen 12. Saya Fadila Fadila, absen 13. Saya Genover Jalagil Putra, absen 14. Saya Emanuela Wida Firmanda, absen 15. Bagian ke-1 menjelaskan tentang pengertian spiral mode. Mode spiral merupakan penggabungan dari mode prototyping dan mode waterfall, di mana model prototype fokus ke penyajian dan presentasi, sedangkan model waterfall fokus ke sistematis. Next. Tahapan spiral model. Di sini disajikan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan, di mana yang pertama adalah planning. Planning di sini berarti termasuk memperkirakan biaya, jadwal dan sumber daya untuk literasi atau perkiraan seperti itu. Dan juga melibatkan pemahaman persyaratan sistem untuk komunikasi berkelanjutan antara analisis sistem dan pelanggan atau customer. Selanjutnya adalah risk analysis. Di sini risk analysis melakukan aktivitas seperti identifikasi potensi risiko yang dilakukan saat strategi tersebut dilaksanakan atau model spiral ini. Sehingga dengan adanya risk analysis ini diharapkan dapat ditemukan solusi dan dapat meminimalisir resiko yang akan didapat seperti itu. Selanjutnya adalah engineering. Engineering ini termasuk pengujian, pengkodean, dan penerapan perangkat lunak di situs customer. Sehingga pada tahap engineering ini semua perlengkapan sudah siap, tinggal dilakukan pengujian ke komputer atau sistem pada customer-nya. Selanjutnya adalah customer evolution. Pada customer evolution ini dilakukan aktivitas evaluasi perangkat lunak oleh pelanggan, juga termasuk mengidentifikasi dan memantau resiko seperti resiko yang dapat terjadi dan kelebihan biaya atau kekurangan biaya yang dilakukan seperti itu. Untuk yang selanjutnya, fase spiral model. Pada fase ini terdapat 4 fase, yaitu untuk yang pertama, identification, yang bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral. Identifikasi persyaratan sistem, subsistem, dan unit. Fase ini juga mencakup komunikasi antar user dan development. Untuk fase yang kedua, yaitu desain. Fase ini dimulai dengan mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir. Untuk yang ketiga, construct or build. Fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Dan yang terakhir ada fase evaluation and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayakan teknis dan resiko manajemen seperti jadwal dan biaya. Setelah pengujian sistem, akhir dari iterasi user akan mengevaluasi produk yang sudah dibangun dan akan memberikan feedback. Berikut yaitu kelebihan spiral model. Yang pertama adalah setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping
sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Arti prototyping di sini yaitu konsep model kerja sehingga dapat meminimalisir mudahnya pengerjaan. Untuk yang kedua yaitu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak di komputer. Yang keempat yaitu pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Jadi yang dimaksud di sini yaitu pemakai dan pengembang dapat lebih mudah karena terhadap tingkat perubahan perangkat lunak setiap tahunnya itu berbeda. Jadi mempermudah selama proses. Selanjutnya yaitu menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yaitu prototipe dapat mengurangi risiko pada setiap perubahan yang ada di produk baru. Misalkan inovasi bisnis yang lebih maju lagi. Selanjutnya itu tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka iteratif, yaitu mengikuti langkah-langkah dalam siklus tersebut, lalu membuat algoritma untuk melaksanakan siklus tersebut agar siklus tersebut dapat berulang dan tersusun secara rapi. Selanjutnya itu membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum permasalahan yang serius. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kekurangan pada spiral model. Di antaranya yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Ternyata model spiral mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Yang kedua, kekurangannya yaitu memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Yang ketiga, yaitu belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang keempat, yaitu memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Dan yang terakhir adalah butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Cukup sekian pemaparan materi mengenai metode pengembangan sistem informasi spiral dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.